Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah persamaan diferensial, yaitu membuat video PowerPoint materi penerapan persamaan diferensial orde 2 dari kelas matematika 4E. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Abdullah Fahmi, lalu rekan saya Mufti Salafi, Ad-Jahra, dan Salman Bukhari. Ya, langsung masuk ke materi. Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Sebagai contoh, Px d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rx dikali y sama dengan fx. Dengan persamaan tersebut, kita dapat menentukan bentuk umumnya, yaitu bentuk umum persamaan diferensial orde 2 yaitu y double aksen ditambah px y aksen ditambah qx y sama dengan rx, dengan px dan qx adalah koefisien. Persamaan diferensial orde 2 menggunakan dua metode. Yang pertama, persamaan diferensial orde 2 homogen, dan yang kedua, persamaan diferensial orde 2 non homogen. Lanjut ke pembahasan persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstan, memiliki bentuk umum y double aksen ditambah a y aksen ditambah by sama dengan rx, di mana a dan b merupakan konstanta sembarang dan nilai rx sama dengan 0. Pada persamaan diferensial orde 2 homogen terdapat 3 kemungkinan akar-akarnya. Yang pertama, akar real berbeda. Maksud dari akar real berbeda yaitu di mana R1 tidak sama dengan R2. Yang kedua, akar real kembar. Maksud dari akar real kembar yaitu R1 sama dengan R2. Yang ketiga, akar kompleks, yaitu R1-nya sama dengan U ditambah WR sama dengan U min WI. Lanjut ke slide kelima. Yang kelima yaitu persamaan diferensial orde 2 non homogen. PD orde 2 non homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum yaitu y aksen plus ay aksen plus by sama dengan rx, dan nilai rx itu tidak sama dengan 0, sehingga rumusnya terbentuk yaitu y sama dengan yh plus yp, di mana yh sebagai homogen, yp non homogen. Untuk menentukan yp yaitu dengan cara metode koefisien tak tentu atau metode variasi parameter. Kita lanjut ke slide ke-6, yaitu aplikasi orde 2 pada rangkaian listrik. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E volt dengan hukum Kirchhoff didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan berikut yaitu VL plus VC sama dengan E, di mana VL yaitu tegangan pada indikator L, L dl per dt. Kemudian VC yaitu tegangan pada kapasitor C minus C, 1 LDT dengan 1 I dt, dengan I adalah arus, maka dapat ditulis yaitu L d kuadrat L per dt kuadrat plus 1 min I dt sama dengan D E.
Jika dinyatakan dalam muatan Q, maka dapat ditulis yaitu L D kuadrat Q per DT kuadrat plus C plus 1 Q sama dengan E. Baik, saya akan menjelaskan slide ke-7, yaitu tentang aplikasi persamaan diferensial order 2 pada rangkaian listrik. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E volt dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan persamaan yaitu VR plus VL plus VC sama dengan E. Nah, di mana VR ini adalah tegangan pada resistor R dan RI, dan VL adalah tegangan pada induktor L dan LD per DT. VC adalah tegangan pada kapasitor C 1 per CLT, dengan I adalah arus, maka dapat ditulis L D kuadrat I per DT kuadrat plus R DI per DT ditambah I 1 per C sama dengan E D per DT. Jika dinyatakan dalam muatan Q, maka dapat ditulis L D kuadrat Q per DT kuadrat plus R dQ per DT plus Q 1 per C sama dengan E. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan tentang penerapan pada rangkaian listrik. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, dan E sama dengan 0 volt. Diketahui bahwa L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, E sama dengan 0 volt, maka penyelesaiannya adalah L D kuadrat I per DT kuadrat plus I 1 per C sama dengan 0. Maka D kuadrat I plus DT kuadrat per DT kuadrat plus 1 per IC I sama dengan 0. D kuadrat I plus DT kuadrat per DT kuadrat plus 1 per 10 dikali 0,004 I sama dengan 0. Didapatkan D kuadrat I plus DT kuadrat ditambah 25I sama dengan 0. R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. R 12 sama dengan kurang lebih 5I. Maka IT sama dengan E pangkat UX dalam kurung C1 cos WX plus C2 sin WX, maka didapat IT sama dengan E pangkat 0 dalam kurung C1 cos 5 plus C2 sin 5. Perkenalkan, saya Azahra dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh rangkaian RLC seri. Di sini terdapat contoh soal tentukan muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC. Jika R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, lalu C sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 Farad, dan E sama dengan 12 volt. Pada saat arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitornya juga sama dengan 0. Lalu di sini diketahui R sama dengan 16 ohm, R sebagai resistor, lalu ada L sama dengan 0,02 Henry, L sebagai indikator, lalu ada C sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 Farad, C sebagai kapasitor, dan yang terakhir terdapat E sama dengan 12 volt. Lalu kita ke penyelesaiannya dengan menggunakan rumus L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R dQ per DT, lalu
tambah 1 per CQ sama dengan ET. Lalu kita substitusi nilai R, L, C, dan E ke dalam rumus. Maka didapat 0,02 D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 16 DQ per DT ditambah 1 per 2 dikali 10 pangkat min 4Q sama dengan 12. Lalu D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 800 DQ per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan homogen. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar R sama dengan min 400 plus minus 300I. Lalu solusi homogennya itu QH sama dengan E pangkat min 400T buka kurung C1 dikali cos 300T ditambah C2 dikali 300T. Kemudian, dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, dengan mengambil Qp sama dengan A, maka didapat Qp sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi, solusi khususnya adalah Q sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 400T buka kurung C1 cos 300T ditambah C2 300T. Dengan memasukkan syarat awal, arus I sama dengan 0 dan Q sama dengan 0, maka didapat C1 sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 2,4 dikurangi E pangkat min 400T buka kurung 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Dengan pendiferensialan diperoleh IT sama dengan Q aksen T sama dengan 2E pangkat min 400T sin 300T. Alhamdulillah, presentasi kali ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video dan menyimak pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak terdapat kesalahan di dalam pembuatan video ini yang tentunya membuat kita introspeksi diri sehingga menjadi lebih baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.